Bapak Ibu Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Klasis Solo, bertemu kembali dengan saya Markus Purmanto Aji, Pendeta Jemaat GKI Wonogiri, pada kesempatan Bina Iman GKI Klasis Solo. Nah, di tangan saya sudah ada buah segar. Bapak Ibu sudah tahu ya, tomat. Nah, apa hubungan tomat dengan renungan kita saat ini? Satu, yang pertama, tomat banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Salah satunya menjaga kesehatan jantung. Jantung berfungsi juga sebagai alat vital bagi kesehatan tubuh, karena jantung memompa juga adalah supaya lancar, jantungnya sehat, kita juga sehat. Yang lain, tomat juga menjaga kesehatan untuk mengurangi kolesterol tubuh. Dan manfaat-manfaat yang lainnya, di samping juga ada kandungan vitamin C yang menjadikan kesegaran, kesehatan tubuh. Tetapi satu sisi tomat juga bisa diplesetke. Apa itu? Tobat kumat. Kan tomat, tobat kumat. Dua inilah yang menjadi pokok bahasan kita saat ini. Nah, tomat yang tadi saya katakan mengandung banyak vitamin C, dibuat jus. Nah, seperti ini, suasana siang panas terik. Nah, cocok buat diminum jus. Nah, minum jus tomat satu sisi membuat segar tubuh di kala panas terik. Dua manfaat yang lain adalah, yang kedua, tubuh sehat karena kaya vitamin C-nya. Pada kesempatan saat ini berkaitan dengan tomat, saya bacakan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, singkatnya, ketika berada di Efesus, Paulus bertemu dengan beberapa orang Kristen di sana, dan dia bertanya, "Sudahkah menerima Roh Kudus?" Kenapa kok bertanya demikian? Karena Paulus mungkin melihat bahwa kok orang Kristen seperti itu. Seperti itu apa? Percaya bahwa perlu pengampunan dosa, lalu mereka bertobat, tetapi sikap hidupnya belum ada perubahan yang berarti. Makanya Paulus bertanya, "Sudahkah menerima Roh Kudus?" Paulus bukan hendak mempertentangkan baptisan Yohanes dengan baptisan Roh Kudus, tidak. Tetapi belum cukup bertobat tanpa perubahan sikap sebagai wujud pertobatan, penyesalan akan dosanya. Makanya bahwa bertobat, wujud penyesalan, dan dalam pertobatan ada juga harapan, yaitu apa? Keselamatan, tetapi perlu dibarengi dengan sikap
perilaku yang seturut dengan Kristus. Ya, itulah yang Paulus katakan, sudahkah menerima Roh Kudus yang adalah dari Kristus sendiri. Bertobat baik-baik saja, wujud penyesalan dosa dan pengharapan ada keselamatan. Tetapi belum cukup berhenti sampai di situ tanpa perubahan, karena bertobat lalu kumat ya percuma. Nah, tobat, kumat seolah-olah permainan saja dalam hidup ini. Makanya kita juga perlu nutrisi iman. Apa itu? Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjadi pendorong, penggerak hidup kita seturut selaras dengan kehendaknya. Mari biarlah pertobatan kita dibarengi dengan sikap iman yang seturut selaras dengan Kristus. Jangan tobat kumat, tetapi tomat saja memberikan kesehatan. Mari kita juga butuh nutrisi supaya iman kita tetap kuat, sehat, yaitu Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Saya lanjutkan minum jus tomatnya.